serta salam tercurah kepada suri tauladan kita, ya, manusia yang paling mulia, yang kita rindukan, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, tadi sudah dibacakan, sudah dibuka ya. Mohon maaf karena ada kesalahan teknis ya, Ustazah ya. Belum bisa ini ya, lagi error ya. Gak apa-apa. Mulai karena ini memang pertemuan perdana sejak setelah libur ya. Setelah libur panjang, kita ini ada pertemuan perdana lagi. Alhamdulillah, Allah masih beri kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul dalam kajian hari ini ya. Hari ini kita akan membahas, mengkaji, bertadabbur surat Ali Imran ayat 130 sampai 139 yang tadi sudah dibacakan oleh Ukti Kristi ya. Kita kira khair. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya, ini adalah larangan dari Allah untuk tidak makan harta riba dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ya. Jadi Allah melarang kita memakan harta riba. Ya. Mungkin kalau di sini bukan hanya memakan harta ribanya saja, tapi ketika kita ini ya mengambil apa ya ikut di dalamnya ya. Kalau sekarang misalnya sekarang kan ada kredit pinjaman yang berbunga gitu ya. Nah, itu juga termasuk di dalamnya ya. Jadi semoga Allah melindungi kita semua ya dari berhutang ya. Pengennya sih semuanya kita nggak ada hutang ya. Kalaupun harus berhutang, semoga nggak hutang yang modal riba gitu. Ya, semoga Allah memudahkan, melapangkan rezeki kita semuanya, insya Allah. Dan bertakwalah kepada Allah ya, agar kamu beruntung. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa riba nggak akan membuat kita untung, ya, karena tadi di sini kan larangannya jangan makan harta riba, kemudian disuruh bertakwa, ya, agar beruntung. Nah, ini salah satu kunci sukses, kunci keberuntungan, kunci keberhasilan kita. Ya, jauhi riba dan bertakwa kepada Allah agar kita beruntung. Nah, jadi dua itu di dalam ayat ini, ya. Kemudian dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk memelihara diri kita dari api neraka. Ya, jauhkan diri kita jangan sampai apa namanya ada terbersit dalam pikiran kita nggak apa-apa deh mau masuk neraka gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Ya. Maka kita diminta oleh Allah untuk memelihara diri kita. Ya, makanya kita senantiasa berdoa kan, berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari azab jahanam ya. Rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama gitu ya. Berdoa kepada Allah menjauhkan diri dari siksa api neraka. Ya, dan di sini dikatakan bahwa api neraka itu disediakan untuk orang kafir, ya, bukan untuk orang beriman, bukan. Ya, orang ada surga, ada neraka. Kalau surga untuk orang-orang beriman, ya. Kalau neraka disediakan untuk orang-orang kafir. Tapi kalau orang-orang Muslim yang berdosa, ya itu ya mereka akan dicuci dulu di neraka, ya. Tapi bukan tempat tinggal mereka, bukan tempat tinggal, bukan tempat menetap orang-orang beriman. Bukan. Kemudian dan taatlah kepada Allah dan Rasul Muhammad SAW agar kamu diberi rahmat. Nah, ini ya kunci agar Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua, hati Allah, hati Rasul.
dua, ya, pegangan kita Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana kita mau mentaati Allah? Ya kita membaca kitabullah, membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran, baik membaca Arabnya, ya, kemudian mentadaburi artinya, ya, mengkajinya, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, ya, mengamalkan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran, ya. Jadi jangan sampai kita menghafal Al-Quran, tapi kita tidak tahu isinya, ya. Karena kita pernah bahas kemarin, Aisyah pun menggambarkan Rasulullah itu karena khuluquhu Al-Quran, ya, bahwa perilakunya Rasulullah itu adalah Al-Quran, ya, bukan hanya, jadi Al-Quran itu bukan hanya di lisan saja gitu, ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga mengatakan akan ada suatu masa di mana Al-Quran itu, ya, tidak melewati kerongkongan, ya, ada suatu umat yang apa namanya, Al-Quran itu nggak melewati kerongkongan, jadi apa, hanya cuma di lisan aja, ya. Makanya kemarin saya pernah lihat itu di apa namanya, di video di Facebook gitu, ya, seliweran begitu, itu ada apa namanya, seorang wanita yang nggak pakai jilbab sama laki-laki gitu, ya, campur, kemudian membaca Al-Quran dengan sangat merdu gitu, suaranya merdu sekali, bagus sekali, ya, tapi apa, tapi nggak pakai jilbab gitu, dibuka, ya, kemudian campur laki-laki perempuan, ya, itu. Tentunya Rasulullah tidak menginginkan yang seperti itu, ya, tapi tadi, ya, karena khuluquhu Al-Quran, ya, bagaimana Al-Quran itu, ya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi perilaku, ya, sebagaimana Rasulullah contohkan. Nah, agar kita diberi rahmat oleh Allah, maka taatilah Allah dan Rasul. Jadi taat kepada Allah dengan tadi membaca Al-Quran, dan taat kepada Rasul. Bagaimana caranya? Ya, caranya dengan membaca hadis tentunya. Ya, hadis-hadis, ya. Nah, alhamdulillah kita sudah tinggal menikmati, ya, ada hadis, hadis itu ada hadis Sahih Bukhari, Muslim, ya, ada apa namanya, dari yang lainnya juga, ya. Eh, Kemudian ada yang ada hadis yang hasan gitu kan. Kita tinggal membacanya, ya. Kita tinggal membacanya saja. Tidak seperti Imam Bukhari yang dulu mencari satu hadis itu sampai melakukan perjalanan jauh gitu, ya, melakukan perjalanan jauh mencari apa namanya, orang-orang yang bisa diambil gitu kan hadisnya gitu kan, ditulis, ya, sampai sanatnya, ya, panjang, ya, dari ini dari ini dari ini dari ini gitu kan, ya. An Abi Hurairah, an siapa ditulis semuanya, ya, kemudian jadi Bukhari, rawahu Bukhari. Alhamdulillah kita nggak disuruh nyari hadis, ya. Kalau sekarang kita disuruh cari hadis, kita juga eh, apa namanya, susah gitu kan, kesusahan sendiri. Bagaimana dulu Rasulullah pernah ngomong apa, ya, harus kita cari dulu, harus kemana dulu, harus ketemu siapa dulu, enggak, ya, alhamdulillah hadis-hadis itu sudah dibukukan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dan umat Islam sekarang itu tinggal menikmati dengan membacanya, ya, membacanya, mengamalkannya gitu kan, ya, gampang gitu, kita nggak disuruh nyari-nyari hadis lagi, ya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Abu Daud, Imam, ya, yang lainnya juga, kita tinggal membacanya dan mengikutinya gitu, Masya Allah, ya. Kemudian, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah. Kita disuruh bersegera, bersegeralah kamu, ya, untuk mencari ampunan dari Tuhanmu.
segera kita bersegera. Kalau kita beristighfar, kita bertobat tuh segera, jangan ditunda gitu. Ya, kalau kita mau salah, kita bertobat, kita istighfar ya. Segera, jangan ditunda gitu ya. Kalau kita punya salah, melakukan dosa kecil gitu kan. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai dosa besar kita lakukan ya. Kalau kita dosa kecil aja kita disuruh istighfar terus langsung. Bersegeralah ya menuju ampunan dari Tuhanmu, kemudian dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah ya, surga itu luasnya seluas, kalau kita sekarang ini di bumi aja kita belum jelajahi semua gitu ya, kita masih di sini-sini aja gitu ya, belum kemana-mana gitu kan ya, padahal kan bumi ini luas banget ya. Nah, bumi aja udah luas banget, belum lautnya ya, dataran, daratannya, lautannya gitu kan. Masya Allah gitu kan. Oh, bumi Indonesia aja yang kecil belum kita jelajahi semua gitu ya. Apalagi yang satu bumi gitu. Ke Amerika, Jepang, ke Eropa ya, ke Asia ya, atau ke Arab ya, ke Mekah gitu kan. Belum semuanya kita jelajahi satu bumi ya. Itu aja kita lihat pemandangan yang deket-deket aja tuh udah Masya Allah. Yang berinfak, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Nah, yang pertama, ciri yang bertakwa ini yang bakalan dapat surga seluas langit dan bumi itu adalah orang yang berinfak ya. Nah, infak itu bukan karena kita punya kelebihan uang ya, tapi tadi ya, ketika di waktu lapang maupun di waktu sempit ya berinfak terus. Kemudian dan orang-orang yang menahan amarahnya ya. Jadi yang pertama kita dianjurkan untuk berinfak agar kita mendapatkan surga tadi yang luasnya luas langit dan bumi. Kemudian yang kedua adalah menahan amarah ya. Nah, ini sangat penting sekali gitu. Di saat sekarang banyak orang yang gampang marah gitu ya, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah gitu ya. Salah sedikit marah ya, gampang kesetrum marahnya gitu ya. Gampang tersulut gitu ya, gampang tersulut gitu. Tapi di sini orang-orang yang akan mendapatkan ya surga seluas langit dan bumi itu adalah orang-orang yang bisa menahan amarahnya, ya bersabar, ya, apa namanya? Kemudian dan memaafkan kesalahan orang lain, gitu. Memaafkan kesalahan orang lain. Nah, maafin, maafin, ya. Karena memang ketika kita memaafkan kesalahan orang lain itu keuntungannya untuk diri kita sendiri ya, kita jadi bersih hatinya, kita jadi lapang dadanya, pikirannya juga jadi bersih, jadi bisa mikir. Coba kalau kita kesel sama orang ya, yang rugi kita sendiri ya. Oh, kita lagi kesel gitu kan, orang yang kita keselin lagi makan es krim gitu kan, enak gitu ya. Dia lagi santai-santai, kita kesel dongkol gitu ya. Apa namanya ya, eh, maka maafkan, maafin aja ya Allah, aku maafkan, ucapkan aja ya Allah, aku maafkan semua orang ya Allah, ya, maafin gitu ya. Eh, jadi agar Allah juga membantu kita agar bisa lapang dada. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, di sini ya caranya kita agar kita mendapat cintanya Allah, maka perbanyaklah berbuat kebaikan. Ya, buat baik kepada siapa saja, di mana saja, ya. Karena Allah tentunya. Karena kita mengharapkan cintanya Allah, bukan kita mengharapkan cintanya manusia, ya. Dan ketika kita sudah mengharapkan cintanya Allah, kita nggak mengharapkan cintanya manusia ya. Kita nggak mengharapkan lagi balasan manusia ya. Kita nggak berpikir ini orang kok udah dibaikin nggak tahu terima kasih sih misalnya gitu ya.
ini orang udah dibaikin kok nggak ada balas budinya sih, misalnya gitu ya. Kita suka dengar orang seperti itu ya. Tapi ketika kita melakukannya karena Allah, dan kita melakukannya itu karena mencari cintanya Allah, gitu ya, kita apa namanya, nggak perlu lagi tuh, nggak merasa butuh lagi penghargaan dari manusia. Gitu. Nah, masalah gitu ya. Orang itu mau menghargai kita, mau membalas kebaikan kita atau tidak, itu tidak penting karena apa yang kita harapkan adalah cintanya Allah. Dan ketika kita sudah mendapatkan cintanya Allah, maka kita juga akan mendapatkan cintanya manusia. Mungkin mungkin bukan dari dia, ya misalnya gini, kita berbuat baik kepada si A gitu ya. Kadang si A bisa menghargai kebaikan kita, bisa membalas kebaikan kita. Tapi kadang juga si A tidak bisa, ya. Tapi kalau kita meniatkan itu karena Allah, maka Allah akan membalas dari si B, si C, si D, si E gitu ya sampai Z gitu ya, bahkan lebih banyak ya. Kebaikan-kebaikan yang kita akan peroleh ketika kita melakukan kebaikan karena Allah, bukan karena manusia. Ya, jadi berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, kepada siapapun. Ya. Kemudian dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Ya. Ya, jadi tadi orang yang mendapat surga seluas langit dan bumi, ya, juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah. Ya, kadang nih misalnya karena kita kecewa kepada sesuatu, wajar manusia ya, manusia kita punya perasaan kecewa, sedih, marah gitu lah. Kemudian kita jadi menzalimi diri sendiri, ya udahlah aku memang jelek, aku memang nggak baik, udah aku mendingan mau mati aja misalnya gitu ya. Udahlah aku, kemudian atau ada orang yang menyakiti diri sendiri dengan memukul-mukul dirinya sendiri, melukai dirinya sendiri gitu kan ya. Maka di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk memohon ampun, ya. Astagfirullahaladzim, istighfar lagi, istighfar lagi, astagfirullahaladzim, ya. Kemudian apa, ya, segera mengingat Allah, ya, ingat Allah, kemudian istighfar, ya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah gitu, ya. Siapa lagi kalau bukan kepada Allah kita minta, kita mohon ampun, ya, nggak ada yang bisa ngampunin dosa kita kecuali Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui, ya. Jadi kalau dia apa namanya, mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri, banyak ya sekarang misalnya orang yang putus asa, ya udah deh, saya sekalian aja jelek gitu ya. Misalnya, oh saya difitnah berzina, misalnya ada orang begitu, misalnya difitnah berzina, ya udah saya mau zina aja sekalian gitu kan. Eh, itu kan namanya kan menzolimi diri sendiri ya, menzolimi diri sendiri. Nauzubillah min dzalik, ya. Maka ingat Allah, astagfirullah, ingat Allah, ya. Nggak perlu misalnya kadang kita berfokus pada pandangan manusia gitu. Ya, kan kalau kayak gitu namanya berfokus pada pandangan manusia. Orang-orang mau bicara apa, komen apa, kita dengerin, kita pikirin gitu ya. Padahal yang paling penting adalah ingat Allah aja cukup gitu kan. Istighfar ya. Istighfar, kemudian eh, jangan meneruskan perbuatan dosa itu ya. Kemudian balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka. Nah, jadi balasan bagi mereka orang-orang yang eh, apa namanya, eh, melakukan perbuatan mulia tadi ya, yang berinfak, kemudian menahan amarah, kemudian memaafkan kesalahan orang lain, kemudian berbuat kebaikan karena mengharapkan cinta Allah, ya, kemudian tidak menzolimi diri sendiri. Ya, balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
ya. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal, ya. Balasan bagi mereka surga, ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya, Masya Allah, ya. Kalau kita bayangkan pada saat itu, ya, ayat ini turun di saat Arab belum banyak sungai, ya. Tapi di sini Allah gambarkan, ya, bahwa surga itu eh, apa mengalir di bawahnya sungai-sungai. Makanya orang Arab, ya, kalau sekarang sih sudah mulai tumbuh subur, ya, tanah di Arab gitu, ya. Pada saat dulu masih gersang, ya, mereka kalau datang ke Indonesia mereka mengatakan Indonesia ini surga gitu. Surga, ya, karena memang kita tinggal di surga nih di Indonesia itu, ya, banyak pohon, banyak sungai-sungai, pemandangannya indah, Masya Allah, ya. Nah, kita nggak merasa bahwa kita tuh sudah tinggal di surganya dunia nih gitu. Ya, jadi kebanyakan kita masih banyak mengeluh, kurang bersyukur gitu kan, ya, tidak merawat alam gitu kan. Insya Allah, ya. Kemudian mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal, ya. Sungguh telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, ya, sunnah-sunnah. Karena itu berjalanlah kamu ke segenap penjuru bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul, ya. Nah, di sini apa namanya? Kita diperintahkan untuk berjalan, kita diperintahkan untuk traveling, ya, sama Allah, untuk jalan-jalan, ya, jalan-jalan melihat, ya, bagaimana eh, kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul dulu, gitu. Nah, mungkin kita bisa lihat apa namanya bagaimana daerah-daerah yang mereka itu dihancurkan, ya, oleh Allah, ya. Kemudian Allah sisakan bangunan-bangunan sedikit gitu, ya, sebagai apa? Sebagai bukti tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Allah juga mengizinkan Firaun, masih ada mumi Firaun sampai sekarang, ya, sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah agar kita berpikir, ini loh dulu tuh sudah pernah ada seorang raja gitu kan, ya, yang kekuasaannya itu luas gitu, ya. Tetapi karena dia ingkar kepada Allah, ya, maka Allah tenggelamkan, ya, Firaun. Itu menjadi eh, apa namanya bukti, ya, bahwa ada sunnah-sunnah yang terdahulu, kejadian-kejadian di mana orang-orang yang ingkar kepada Allah pasti akan Allah binasakan. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, di sini Allah jelaskan bahwa inilah Al-Quran ini adalah suatu keterangan yang jelas. Ya, jadi Al-Quran itu jelas, asal mau dibaca gitu kan. Nah, kebanyakan kan manusia orang Islam mengaku Muslim tapi baca Al-Quran enggak gitu kan, ya. Bilangnya enggak bisa baca Quran, akhirnya jauh dari Al-Quran. Oke, kalau belum bisa baca Al-Quran Arabnya sambil belajar baca Al-Quran Arabnya, baca artinya. Kan sekarang sudah banyak Quran terjemah, gitu kan. Nah, sudah banyak tafsir-tafsir Quran juga banyak, gitu kan. Yang penting harus dikaji terus, ya. Justru yang terpenting adalah artinya agar kita bisa bertadabbur, bisa mengamalkan, bisa mengenal Allah, ya, bisa praktek amal solehnya dengan tuntunan Al-Quran. Ya, oleh karena itu artinya harus dibaca, gitu. Ya, sambil kita kalau memang belum bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar, lancar, gitu, ya, ya belajar, baca sedikit-sedikit. Gak apa-apa dari Iqra lagi misalnya kalau kita belum bisa, ya, dari Iqra lagi, ya. Yang penting tadi, ya, alhamdulillah sekarang kita sudah punya banyak Al-Quran terjemah, ya, sehingga Al-Quran itu bisa kita baca, ya. Sebagaimana orang-orang yang mu'alaf, orang-orang non-muslim yang mu'alaf itu mereka juga bisa masuk Islam karena mereka membaca Al-Quran terjemah gitu, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Inggris, Jepang, ya, Jerman, ya, dan lain-lainnya.
sehingga mereka meskipun belum bisa baca Arabnya, mereka mengerti isi Al-Quran ya karena mereka baca. Nah, ya jadi apalagi kita nih umat Islam ya maka harus lebih rajin ya dari orang-orang yang non Muslim yang mereka membaca Al-Quran itu untuk tahu gitu ya. Kita orang beriman, orang Islam ya harus lebih rajin lagi membaca Al-Quran ya baik Arabnya maupun terjemahannya sehingga kita bisa mengerti, tahu, paham isi dari Al-Quran dan kita bisa mengamalkan sehingga kita tidak sempit pemikirannya gitu ya. Karena Al-Quran ini harusnya mencerahkan gitu ya, mencerahkan pikiran kita. Kemudian dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Nah, di sini Allah menghibur kita, melarang kita ya, nggak boleh lemah, nggak boleh merasa lemah tuh nggak boleh gitu. Kita ini kuat ya, kita setiap muslim orang beriman itu kuat ya. Dan jangan pula bersedih hati, jangan sedih ya, jangan lemah, jangan sedih gitu kan. Kenapa? Sebab kamu paling tinggi derajatnya. Derajat kita tuh paling tinggi kalau kita punya iman. Ya, kalau kita punya iman, maka derajat kita itu paling tinggi dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya, orang-orang kafir gitu. Kadang kita melihat orang kafir kok kayaknya kuat-kuat banget ya, mereka kayak kaya, pinter-pinter gitu kan ya. Badannya sehat-sehat, kuat-kuat gitu kan kok terus kemudian jadi minder, jangan gitu ya, jangan sedih, kalian itu kuat, nggak boleh lemah ya, orang beriman itu nggak boleh lemah, hanya harus kuat gitu, kuat sehat, kemudian nggak boleh sedih, kita juga harus senang terus gitu. Kenapa? Ya karena orang beriman itu lebih tinggi derajatnya dari orang-orang kafir gitu, jangan sedih gitu ya. Baik. Mungkin sampai di sini kajian kita 139 ya tadi ya. Insya Allah semoga Allah memberikan kita kesempatan ya untuk mengkaji seluruh Al-Quran, kita bisa mengamalkannya, mendakwahkannya lagi ya dan memperjuangkan Al-Quran sampai hari kiamat nanti insya Allah. Al-Quran sebagai teman kita di alam kubur gitu ya, yang akan memberikan syafaat kita juga nanti di hari kiamat. Ya, saya mohon maaf kalau banyak salah dan kekurangan. Jika ada yang benar itu datangnya dari Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ini terdengar nih apa di handphone? Alhamdulillah terdengar Ustazah. Sebelumnya jazakumullah khairan kasih kepada Kak Risti. Nah, jadinya diwakilin dulu ya sementara. Mohon maaf tadi ini ya, saya coba masuk di handphone tidak masuk-masuk, cari headset tidak ada, di laptop di otak-atik masih tidak terdengar. Jadi mohon maaf atas kesalahan teknis di awal. Semoga ini tidak mengganggu khidmatnya kita hari ini, insya Allah. Baik, sebelumnya saya ucapkan minal izin wal faizin ya. Masih suasana lebaran pertemuan perdana kita setelah sebelumnya. Baik, saya ucapkan jazakumullah khairan kasir kepada Umi yang telah menyampaikan tadabbur Al-Qur'annya, Masya Allah ya banyak yang bisa kita ambil gitu ya. Di mana Rasulullah bilang orang yang paling kuat itu bukan orang yang pandai bergulat atau pandai ini, tapi orang yang bisa menahan amarahnya. Sehingga orang lain tuh yang menganggapnya ridho ya, dia bisa menyembunyikan amarahnya. Padahal bisa saja mungkin orang tersebut marah, tapi bisa menahannya. Insya Allah luar biasa diingatkan kembali hari ini oleh Umi tentang amarah, tentang keriduan, tentang keikhlasan kita kepada Allah, dimana ketika kita sudah ikhlas karena Allah, apapun yang kita laksanakan akan ringan mungkin ya dibawanya oleh hati kita ya, karena kita tidak ada harapan timbal balik dari orang lain, karena memang kita mengharapkannya dari Allah, dan kalau mengharapkannya dari Allah, insya Allah
berlipat-lipat ganda ya, tidak harus dari orang yang kita beri, tapi dari jalan-jalan lain, jalan-jalan yang lain yang Allah turunkan untuk kita. Pertolongannya, Masya Allah, baik. Tafadhol bagi yang ingin bertanya, baik sesuai tema ataupun di luar tema pada Umi, dipersilakan boleh bertanya langsung ataupun di luar ini ya, di luar tema, baik langsung ataupun via chat boleh, silakan. Di sini ada Kak Risti, Kak Nur Fadila, Bunda Utami, Bunda Kasmini, boleh dipersilakan apabila ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin ditanyakan? Kak Risti, Kak Nur Fadila, Bunda Kasmini, Bunda Utami. Baik, Umi ada tambahan yang lain atau bekal-bekal untuk kita sehari-hari? Sepertinya ini ya Mi ya, mudah gitu menahan. Kalau ini tahan amarah, cuma pas lagi marahnya itu Masya Allah luar biasa ya Mi ya. Cara nahannya tuh kayak Masya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah gitu ya Mi. Iya, Seperti iya mudah diucapkan, tapi pas prakteknya ketika pas kita marah tuh memang nahannya itu luar biasa Mi ya. iya, iya, betul. Iya, betul. Jadi memang apa namanya apa marah itu eh, mungkin tadi ya wajar ya, setiap orang pasti bisa marah, tinggal bagaimana kita mengelola emosi marahnya itu tadi ya, ketika kita marah ya dengan istighfar tadi ya, dan untuk bisa lebih apa namanya mengendalikan diri kita ya, kita harus bisa memanage emosi kita, bisa memanage emosi, dan kita juga harus memanage apa ya waktu kita ya. Jadi kadang kita tuh eh, kebanyakan beban gitu ya, kebanyakan beban, kebanyakan tugas, kebanyakan terlalu padat ya, sehingga kita kadang kurang menghargai waktu untuk diri sendiri gitu ya. Sehingga tadi ya diri yang lelah ya, jiwanya kita lelah gitu kan. Sehingga jadi gampang marah. Karena apa? Sebenarnya kita butuh istirahat gitu. Ya, jadi kalau kita tuh udah mulai kok lah kayaknya gampang marah ya, begini aja marah, begitu aja marah misalnya. Oh, berarti mungkin aku sedang lelah gitu kan. Sehingga butuh istirahat gitu. Jangan ditambah beban lagi yang baru. Ya, jangan ditambah beban yang lagi yang baru, beban lagi yang baru. Kalau ditambah beban-beban terus, maka tadi ya jiwa kita akan tertekan ya, stres gitu kan jadinya kan, sehingga tadi jadi gampang marah ya, sehingga tidak bisa mengendalikan diri kita gitu. Nah, oleh karenanya kita perlu bisa memanage waktu kita, memanage diri kita ya. Bertanya lagi, apakah saya sudah memenuhi hak diri gitu ya? Apakah saya selalu ngurusin orang terus gitu ya? Karena kita ngurusin orang terus, yang ngurusin suami, ngurusin anak, ngurusin apa santri atau segala, segala macam ya Ustazah. Ya, tapi kurang memperhatikan kebutuhan diri sendiri gitu, bahwa sebenarnya kita juga butuh istirahat, kita juga butuh makan yang cukup, kita butuh minum yang cukup, kita butuh istirahat tidur yang cukup gitu kan. Kita juga butuh apa namanya rehat sejenak ya, bersantai, me time ya, melakukan hobi kita, kesukaan kita ya, sehingga tadi jiwa kita juga bisa eh, istirahat ya, tenang gitu, tenang, sehingga kita tidak mudah tadi tersulut ketika melihat suatu kesalahan ya, tidak mudah marah gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi ya, waktu kita padat, tugas kita banyak, kemudian kita bebannya banyak, kita tidak lagi memperhatikan ke apa hak-hak diri kita ya, makannya makannya asal gitu kan ya, karena dikejar waktu gitu kan, makannya seadanya, tidurnya juga secukupnya aja, sesempatnya gitu kan ya. Mengurus diri juga sesempatnya aja, nggak bisa merawat dirinya gitu kan ya.
nggak sempat kerimbat misalnya, nggak sempat keramas ya, nggak sempat merawat wajah atau kulit misalnya. Kalau perempuan kan kita biasanya lebih perawatan diri gitu ya, misalnya nggak sempat memanjakan diri lagi gitu kan. Maka tadi ya akhirnya stres kita tinggi ya, sehingga kita tadi nggak jadi gampang marah, gampang terpicu dan sebagainya. Mungkin itu Ustazah ya. Jadi memang mengendalikan amarah itu dengan istighfar tadi betul ya. Jadi kalau kita lagi marah, astagfirullahaladzim. Ya. Cuma nanti tadi ya, tadi ketika kita capek, kita nggak bisa mengelola waktu, mengelola diri kita, mengelola tugas-tugas kita ya. Akhirnya yang terjadi adalah kelebihan beban, overload ya, banyak kelebihan sehingga tadi nggak bisa berpikir dengan jernih, maunya marah terus gitu. Mungkin itu Ustazah. Baik Umi, jazakumullah khairan kasir. Berarti cara penyaluran kita sebagai seorang muslim ketika amarah itu larinya ke istighfar ya Umi. Jangan sampai kita mengeluarkan hal-hal yang nantinya akan menjadi penyesalan untuk kita gitu di akhirnya insya Allah. Jadi perbanyak baca istighfar ketika kesal, jauhi orang mungkin ya Mia. Kalau lagi amarah dekat-dekat sama orang nanti kesenggol dikit kitanya ini. Marah Jadi ya. orang dulu istighfar, tenangkan diri, istirahatkan badan. Bisa jadi mungkin kata Umi yang disampaikan tadi, lelahnya kita, banyaknya beban yang kita tanggung sehari-hari, dan mungkin banyaknya kita melayani orang ya. Jadi me time juga butuh perhatian ya, me time untuk Betul. diri sendiri, penghargaan untuk diri sendiri, banyak-banyak berterima kasih untuk diri sendiri, kasih reward ya untuk diri sendiri. Jadi jangan terlalu fokus juga untuk orang lain, tapi perhatikan diri sendiri juga, ya cintai diri sendiri juga. Ketika marah perbanyak istighfar tentunya. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasir Umi atas jawabannya. Yang lainnya ada yang ditanyakan kembali? Jika tidak ada, mungkin ditutup ya Mia, karena waktu sudah pergi juga. Khawatirnya ada yang ingin beraktivitas yang lainnya. Setelah ini saya ucapkan jazakumullah khairan kasir kepada Kak Risti tadi yang sudah menggantikan untuk MC, karena Fadila sudah bergabung, Bunda Kasmini, Bunda Utami, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Jazakumullah khairan kasir. Semoga banyak yang bisa kita ambil hari ini ya untuk bekal kita sehari-hari menjalani kehidupan, karena banyak hal-hal yang memang kita tidak pelajari di sekolah ya, tapi kita butuh ilmu untuk menjalani di kehidupan sehari-hari. Insya Allah dengan kita bertemunya sepekan sekali ini, tadabur, lagi tadabur ya, kita merujuk ke Al-Quran, merujuk lagi ke Allah dan Rasulnya ya, dimana Al-Quran memang perintah Allah, jadi semuanya dikembalikan lagi bagaimana Allah mengatur kehidupan kita sehari-hari, tatanan kita kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam Islam dari tidur sampai tidur lagi kita sudah diatur ya, dari hal terkecil sampai hal-hal terbesar. Yang kadang mungkin kita sebagai umat Islam juga banyak terlupakan gitu ya. Jadi dengan kita ikut kajian sepekan sekali ini diingatkan kembali bagi yang sudah mungkin kita murojaah kembali, yang lupa-lupa, yang sudah ada lebih dikuatkan kembali. Baik, Umi jazakumullah khairan kasir. Semoga Umi dan keluarga sehat selalu, Allah mudahkan segala urusannya. Alhamdulillah ya, wasilah Umi di RQ kita semua juga bisa menikmati menghafal Al-Quran secara gratis gitu ya, menikmati ayat-ayat suci Al-Quran yang kita hafal setiap harinya, bukan dari banyaknya tapi dari kesungguhan kita dalam menghafalnya. Baik, insya Allah sekedar informasi untuk bulan ini juga insya Allah terakhir ya Mi ya. Untuk angkatan 11 insya Allah nanti akhir bulan, seminggu sebelum berakhir akan dibuka lagi untuk angkatan ke-12. Masih free ya Mia untuk angkatan yang sekarang.
Jadi jangan disia-siakan, mumpung ada kesempatan, ada wadahnya. Bagi yang ingin bergabung, boleh nanti hubungi saya atau hubungi Umi ya. Baik, jazakumullah khairan katsir. Mungkin dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mari kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhirkan bersama keluarga. Sebelum ditutup boleh foto bersama dulu ya, Mia. Ya. Saya izin stop recordnya.